Kebun Desain jadi kreator yang paling banyak update soal daftar merek di DJKI nih Jis. Nah benar. Pokoknya setiap soal DJKI, daftar merek, kita itu setiap bulan itu ada aja gitu. Ya di YouTube itu kayaknya Kebun Desain nomor 1 nih, yang paling banyak ngebahas tentang DJKI. Iya benar. Dan katanya ada update baru lagi nih. Ya aturan baru nih, benar. Oh gitu? Bulan Maret itu ada beberapa aturan baru meluncur sekaligus gitu. Maret 2026 nih ya. Maret 2026. Soalnya video ini juga bisa ditonton tahun-tahun depannya juga nih. Iya. Yang pertama itu yang kemarin kita udah pernah bahas tentang daftar merek melalui jalur UMKM ditambah syaratnya. Oke. Nah terus ada lagi. Ada lagi apa? Ada nih? lagi. Ini makin ribet aja nih. Kalau yang ini lebih oke nih, memudahkan. Oh memudahkan. Memudahkan kalau ini. Oke, update-nya oke berarti ini ya. Ya benar. Oke. Nah jadi kan Kebun Desain itu saking ngulik-nguliknya ya tentang daftar merek sampai menemukan aturan tidak tertulis. Salah satunya adalah daftar merek itu minimal 19 tahun di DJKI karena terkait sistemnya. Si sistem apanya, ketika pengajuan kita pilih tanggal lahir gitu ya, tahunnya itu ternyata dibatasi. Dan tapi itu tuh nggak tertulis tuh di aturan. Ya kan DJKI di websitenya ngasih PDF aturan tuh ya. Ya. Nggak ada minimal 19 tahun tuh nggak ada. Nggak gitu. ada. Tapi ketika kita langsung praktek memilih umur, kategori umur gitu ya. Lah kok ini yang 17 tahun nggak bisa nih. Nggak gitu bisa, ya? bener. Nah per Maret 2026 ya sekarang semua umur. Semua umur. Mantap ini. Oke, soalnya pernah kan ada yang chatting ke Kebun Desain itu anak SD ya? SMP. Nanyain soal daftar merek kan Daftar ya? merek, ya. Ya SMP berarti di bawah 15 tahun lah. Ya. Paling besar kan 15 tahun lah ya pas 3 SD itu ya. 3 SMP ya. gitu ya. Itu kan 15 tahun berarti di bawah 15 tahun itu berarti udah bisa tuh ya. Udah bisa sekarang. Gokil. Bahkan bayi sekarang bisa. Iya. Bayi sekarang bisa daftar merek bayi. Usia 1 tahun tuh ya berarti. Jadi sekarang itu semua umur bisa termasuk bayi dengan syarat mengupload KIA, kartu identitas anak. Iya. Gitu. Yang warna pink ya. Yang warna pink. Kalau sebelum KTP itu kan KIA, anak-anak artinya. Itu warna pink. Nah, bisa pakai itu. Ya dulu mah kita biar punya kartu identitas itu berharap dapat kartu pelajar. Ya dulu ya angkatan kita tuh yang tua-tua milenial pun masih dapat ya, masih ke aturan ini nih. Belum ada KIA. Belum ada. Ya, jadi sebelum ada KTP ya kartu pelajar ininya yang berfungsinya. Itu pun tergantung sekolahnya gitu. Ya ada yang nggak ada kartu pelajarnya. Iya banyak dulu waktu sampai SMP saya nggak dapet tuh kartu pelajar, nggak punya. Dari SD sampai SMP nggak ada. Pas SMA baru dapet tuh kartu pelajar. Kalau saya sih SMP ada. Ada ya? Ada kartu pelajar SMP. Kalau SD nggak ada. Nah jadi sekarang udah semua umur, udah mantap nih. Jadi kalau untuk anak-anak di bawah yang belum punya KTP bisa pakai KIA. Nanti si KIA-nya ini di-upload di lampiran gitu. Nah, ini bagus nih karena kalau kita lihat-lihat ya mulai viralnya ini ketika siapa tuh? Si Perintis itu, bocah Perintis. Ya. Si Ryu kan udah punya bisnis, sedangkan dia masih anak-anak belum punya KTP itu pasti. Hanya punya KIA ya. Ya, gimana cara dia daftar merek, gitu kan? Kalau misalkan di DJKI, wah nggak bisa submit nih tahunnya gitu. Sedangkan kalau sekarang bisa buat Gen Alpha nih, yang mulai berbisnis, sekarang udah bisa daftar merek. Iya. Soalnya kan Gen Alpha punya referensi lah ya dari YouTube, dari internet kayak gitu buat pengen bisnis nih. Akhirnya dia punya ide merintis bisnis dari uang jajan dan sebagainya misalkan gitu ya. Ya, Gen Alpha katanya di TikTok mah gencar. Kalau bisnis. Ya, kalau di
Instagram saya belum nemu sih. Saya belum terpapar gen alpha lah. Tapi kata YouTuber-YouTuber yang ngebahas gitu ya. Banyak gen alpha yang bikin konten kayak katanya gini. Wah, saya baru sadar kalau keluarga saya miskin katanya gitu. Saya ingin menjadi pemutus garis kemiskinan ini kata gitu. Jadi gen alpha gitu kontennya kayak gitu-gitu. Yang punya semangat, wah saya harus bisa gitu. Merintis sesuatu nih gitu. Konten-konten gen alpha katanya banyak yang kayak gitu, motivasi katanya. Oke. Wah, mantap juga nih gen alpha gitu ya di sisi sebelah itunya gitu. Nah, mungkin si DJKI juga ngelihat fenomena, wah mungkin banyak remaja yang udah mulai bisnis nih gitu. Akhirnya ya udah ada aturan ini mungkin gitu. Dan tentu aja itu berdampak bagus ya. Ya tadi buat teman-teman yang masih pelajar gitu ya, yang di bawah 19 tahun kayak gitu ya. Entah itu anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD yang dia udah mulai melek brand kayak gitu ya. Ya. Punya ide tapi belum punya punya ide tapi belum bisa eksekusi, bahkan tapi wah ini saya harus melindungi ide brand saya nih gitu kan. Ya. Itu kan bisa daftar aja minimal kayak gitu bisa ya. Bisa daftar benar. Banyak gen alpha atau remaja yang bikin bisnis. Kalau sekarang kan gampang viral nih. Di TikTok kita nggak tahu yang viral yang mana, tiba-tiba bludak aja gitu ya, mau konten yang mana gitu. Nah sehingga orang-orang tuh, wah ayo kita ikutin lah, kita bikin bisnis ini juga kayak anak ini nih gitu. Nah tidak menutup kemungkinan ada orang jahat, wah ini masih anak-anak nih, saya daftarin mereknya gitu. Iya benar. Tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Sehingga perlu perlindungan lah, perlindungan. Ya apalagi kalau kebun desain kan sering banget tuh dapat case atau kasus-kasus aduannya kayak gitu ya. Min saya mau daftar merek tapi kok merek saya udah ada yang daftarin gitu kan. Ya kemungkinan ya disebut ase kayak gitu itu mah. Kan ada yang kasus-kasus yang kerja sama orang kayak gitu ya. Sama orang kerjasamanya gitu ya, sama partnernya malah didaftarin atas nama dia gitu ya. Benar. Itu banyak banget kayak gitu ya. Banyak banget. Itu aja yang kenal gitu loh. Apalagi ini misalkan baru tadi anak SMP, SD gitu kan udah usaha viral usahanya. Ada orang lihat, wah bagus nih nama mereknya. Saya ambil alih ya. Iya. Tanpa harus kenal gitu kan. Benar. Itu lebih susah lagi ngegugat gitu. Kita nggak kenal kan gitu. Iya benar. Ini sih udah di fenomena apa ya? Orang tua harus benar-benar tahu anaknya sih. Pertama itu ya, orang tua. Misalkan orang tua tuh harus minimal sering ngecek akunnya lah. Dan punya akun tuh jangan cuma di second account, tapi bisa jadi kan anak itu punya akun yang kedua, akun yang ketiga. Harus tahu tuh. Nah, kita lihat nih, wah, anak bikin bisnis nih, gitu kan. Didukung lah. Didaftarin mereknya, modal. Kalaupun misalkan nggak daftar merek ya modalnya gitu ya. Terus dibantuin jangan sampai dia rugi gitu. Minimal untuk pembelajaran si anak ini biar kedepannya dia bisa berwirausaha gitu harapannya. Benar. Dan hari ini DJKI mendukung itu tuh ya buat daftar merek di usia dini lah kayak gitu. Iya. Dan misalkan orang tuanya tadi lihat nih si anaknya potensi buat jadi pebisnis kayak gitu, Jess. Cuman karena pengalamannya masih minim buat daftar merek, kan daftar merek lumayan ya nominalnya kayak gitu. Lumayan, apalagi buat anak-anak. Apalagi buat anak-anak. Akhirnya orang tuanya mau ngasih modal tuh buat daftar merek. Biar enggak sayang tiba-tiba gagal kayak gitu ya, karena salah langkah kayak gitu. Benar. Bisa nggak kebun desain bantuin kalau orang tua si anak tersebut misalkan ke kebun desain, Bang tolong bantuin. Bisa. Nah, buat teman-teman nih yang anaknya atau saudaranya bisnis dan merasa wah harus daftar merek nih. Nah teman-teman bisa minta bantuan kebun desain untuk minta dicekin mereknya, namanya gitu ya. Terus minta bantu disubmitkan gitu ya. Silakan hubungi WA yang tertera di layar aja gitu. Nanti kita bantuin gitu. Benar kayak gitu ya, gampang tinggal WA nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.